Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di video di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya ingin mengajak sedikit diskusi tentang suatu hal yang menarik untuk kita cermati, yaitu tentang mercusuar. Nah, sahabat Motivatras dimanapun kita berada, kita bisa menyimak bahwa mendengar kata mercusuar itu identik dengan sebuah benda, sebuah menara tiang yang ada di pinggir pantai yang fungsinya adalah untuk memberi sinyal, memberi tanda isyarat berupa cahaya dan lampu. Nah, itu tidaklah berlebihan. Yang pada intinya adalah bahwa mercusuar itu dibangun memang untuk memberikan sinyal, memberikan isyarat kepada kapal-kapal yang sedang berlalu lalang di sekitar, begitu ya, dengan tujuan supaya kapalnya itu tidak bertabrakan atau tidak menabrak atau tidak kandas di daratan, begitu. Nah, yang kita pahami bersama adalah bahwa mercusuar itu diletakkan di tempat yang tinggi, kemudian harapannya adalah semua orang bisa melihat itu dari berbagai sisi. Nah, tempatnya dipilih tempat yang sangat strategis, sehingga kalau seandainya ada sinyal, ada isyarat-isyarat lampu dari menara itu, maka bisa langsung terbaca dan pesannya bisa tersampaikan kepada nahkoda atau siapapun yang lewat di perairan itu. Nah, ini menarik. Namun yang bisa kita cermati adalah satu hal yang menarik, sahabat Motivatras, yaitu bahwa bagaimana kalau mercusuar itu ada di dalam diri kita. Nah, ada beberapa hal pengertian mendasar tentang mercusuar itu. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan, mercusuar pertama pengertian adalah sebuah menara, di mana menara itu adalah memberikan sinyal isyarat kepada kapal-kapal yang berlalu lalang di sekitar di tempat dibangunnya menara itu, biasanya di selat-selat, di pinggir-pinggir pantai, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengertian kedua itu bisa dimaknai sebagai pemberi sinyal, pemberi suar, ya, pemberi cahaya. Nah, pengertian yang ketiga adalah suatu hal yang dibangun atau dibuat untuk keperluan kemegahan, untuk keperluan memberi nama, untuk memberi pengertian mencari jati diri. Nah, ini yang nomor 3 yang akan kita bahas. Maksud saya adalah kita ambil contoh sebuah proyek. Kalau proyeknya kecil, proyeknya sederhana, itu sepertinya tidak layak kalau diberikan gelar sebagai proyek mercusuar. Nah, proyek mercusuar itu pasti diberikan kepada proyek yang sangat besar, biayanya juga besar, area jangkauannya sangat luas, kemudian dilakukan di tempat yang sangat luas, kemudian membutuhkan pekerja yang sangat banyak, dan tentunya dibangun dalam waktu yang sangat lama. Itu layak disebut sebagai proyek mercusuar. Dan biasanya digadang-gadang disebut mercusuar itu adalah apabila proyek itu adalah proyek jangka panjang dan belum ada satupun yang melakukan itu. Jadi mirip dengan startup, begitu ya. Nah, hal-hal yang menarik yang bisa kita cermati adalah, sahabat Motivatras, bagaimana kalau mercusuar itu ada di dalam diri kita, ya, ada dalam diri kita. Mampukah kita membangun mercusuar itu sehingga langkah-langkah kita, program-program kita, kemudian tupoksi yang kita bangun, baik secara pribadi, kemudian di keluarga, kemudian juga di pekerjaan kita masing-masing, itu bisa terwujud. Saya kira menarik manakala seseorang secara pribadi punya proyek mercusuar, kemudian punya mimpi besar. Mimpi besar itu dimulai dari sekarang, dibangun dari kecil, kemudian terus dilakukan secara bergradasi, bertahap, sehingga suatu saat tahun sekian begitu diharapkan mimpinya itu terwujud.
maka ini kalau dilakukan dan nanti hasilnya akan fenomenal, ya, karena belum ada satupun orang yang melakukan itu, maka ini layak disebut dengan proyek mercusuar. Nah, bagaimana kalau sebuah lembaga atau institusi yang menginginkan punya proyek mercusuar? Saya kira menarik. Kalau kita ambil maknanya, mercusuar tadi adalah gampang terlihat, kemudian dibangun di tempat yang tinggi, kemudian membangunnya juga tinggi, ya, menjulang begitu, semua orang melihat. Maka pada saat itu posisinya sebagai sentra, ya, secara visual itu bisa dilihat oleh semua orang dari semua jurusan. Dan biasanya sesuatu yang dibangun yang model seperti itu menjadi kebanggaan. Kita ambil contoh negara kita pada saat dipimpin oleh Bapak Presiden Soekarno, itu kondisi ekonomi kita belum begitu bagus. Namun kita ingin membuktikan bahwa kita punya giroh, kita punya jati diri, kita punya kepercayaan yang bagus bahwa kita mampu. Maka saat itu dibangunlah 3 proyek mercusuar. Pertama adalah Masjid Istiqlal, kemudian Monumen Nasional, kemudian yang ketiga adalah Istora Senayan dengan biaya yang sangat besar saat itu. Namun karena ini keinginan bangsa dan itu berpotensi mendatangkan rasa kagum, kemudian mendatangkan rasa percaya diri, kemudian untuk mensejajarkan dengan negara-negara lain, maka walaupun diselesaikan dalam waktu yang sangat lama, proyek itu pun akhirnya terwujud. Dan yang terjadi karena niatnya adalah kembali untuk hal yang positif, maka setelah selesai dibangun, sekian puluh tahun kemudian ketiganya masih tetap menjadi mercusuar bagi negara kita. Nah, sahabat Motivatras, dari hal ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa dari seluruh cita-cita kita, dari seluruh harapan yang kita inginkan, maka bolehlah salah satu atau 2 di antara itu kita jadikan sebagai proyek mercusuar. Nah, jika sudah ketemu 2 hal yang terbaik itu, maka mulai dari sekarang bangun dengan baik, persiapkan energinya, kemudian siapkan segala sesuatu yang berfungsi untuk membangun proyek mercusuar itu. Maka kelak entah kapan akan selesai, apabila proyek itu sudah selesai, maka akan ada potensi semua orang akan melihat bahwa kita mampu melakukan itu. Dan yang paling penting yang kita bangun adalah tidak memalukan diri kita, dan yang lebih utama adalah bermanfaat untuk semua orang. Jadi kepada teman-teman dimanapun kita berada, silahkan kembangkan, beranilah untuk bermimpi, beranilah untuk membuat program mercusuar. Siapa tahu dari mercusuar itu nama kita akan terus dikenang orang, dikenang dalam hal kebaikan. Dari The Banglung Resort and Cafe di daerah Patuk, Wonosari, Yogyakarta. Salam sukses, salam Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.